Selamat datang di channel pembelajaran kelas 3 SD khusus membahas PPKN dan PLH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku hebat, apa kabarnya? Siswa dan siswi SDN 016 Dr. Cipto Pajajaran. Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Ketemu lagi bersama Bu Nova. Kali ini, Ibu akan menyampaikan pembelajaran PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup dengan materi lingkungan sekitar kita, yaitu tentang menjaga lingkungan agar tetap memberi manfaat. Seperti biasa ya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah, pelajaran yang diterima anak-anak dapat mudah dipahami. Perubahan unsur biotik menjadi abiotik. Tuhan memberikan alam beserta isinya kepada manusia untuk diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Manusia mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, manusia juga mengolah alam untuk memperlancar kegiatan sehari-hari. Untuk mengolah alam itu, manusia mengubah lingkungan biotik menjadi abiotik. Anak-anakku, masih ingatkah pembelajaran sebelumnya? Ayo, kita membahas tentang apa? Ya, kamu pintar sekali. Yaitu, kita membahas tentang lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan alam dan lingkungan buatan. Pada kali ini, kita akan belajar lebih dalam mengenai unsur biotik dan unsur abiotik. Tahukah kalian di sekitar kita banyak perubahan unsur biotik menjadi unsur abiotik? Atau lingkungan biotik menjadi lingkungan abiotik? Karena lingkungan buatan berasal dari lingkungan alam yang diubah menjadi sesuatu yang diperlukan manusia. Kenapa harus diubah? Jadi, jika ada misalkan unsur biotik berupa sawah, lalu dirubah menjadi perumahan, itu namanya terjadi perubahan antara biotik menjadi abiotik. Untuk apa gunanya? Tentu saja untuk memenuhi kebutuhan manusia, karena manusia butuh perumahan. Di sini ada 3 contohnya. 1. Perubahan hutan menjadi ladang. Area yang tadinya hutan dirubah oleh manusia menjadi ladang untuk ditanami oleh tumbuh-tumbuhan. Karena manusia membutuhkan makanan dari tumbuhan tersebut. 2. Sawah yang diubah menjadi jalan. Mungkin kalian bisa tanyakan pada orang tua, apakah di sekitar rumah kalian dulunya banyak sawah? 3. Dulunya sawah, lalu sekarang sudah berubah menjadi perumahan. Hal itu dilakukan karena manusia membutuhkan jalan dan perumahan untuk kelangsungan hidupnya. Sehingga harus ada lingkungan alam yang diubah menjadi lingkungan buatan. Atau unsur biotik yang diubah menjadi unsur abiotik. Oke, kita lanjutkan. Lingkungan mana sajakah yang kita perlukan dalam kehidupan? Unsur apa saja yang dibutuhkan manusia? Nah, bisa kita lihat di sini, unsur biotik dan unsur abiotik sangat dibutuhkan manusia. Contoh, di sini ada gambar apa ya? Gambar petani, lalu kerbau, juga ada sawah.
Petani sedang membajak sawahnya. Di sini banyak unsur biotiknya. Apa saja unsur biotik pada gambar ini? Ada tumbuhan, hewan, juga ada manusia. Sedangkan kita lihat gambar abiotik, di gambar ini apa saja unsur abiotiknya? Sudah tertera di sini ya. Ada udara, matahari, dan juga ada laut. Unsur biotik dan abiotik dibutuhkan manusia. Coba kalian amati kedua gambar tersebut. Lingkungan manakah yang dibutuhkan dalam hidup? Apakah lingkungan biotik atau lingkungan abiotik? Ya, kedua unsur itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Kita membutuhkan tumbuhan dan hewan serta unsur biotik lainnya. Selain itu, kita juga membutuhkan udara, air, tanah, batu, dan unsur abiotik lainnya. Coba bayangkan kalian hanya menggunakan unsur biotik saja. Tentu kita juga tidak bisa melangsungkan kehidupan, karena kita juga butuh unsur abiotik. Contoh unsur abiotik yang dibutuhkan manusia adalah 1. Udara. Udara adalah contoh unsur abiotik yang dibutuhkan oleh manusia. Manusia membutuhkan udara untuk bernafas. Tanpa udara, manusia tidak dapat hidup. Udara itu tidak bisa kita lihat, tapi dapat kita rasakan. Kita lihat gambar di sini. Manusia membutuhkan udara untuk bernafas. Bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ibu ulang ya. Bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen yang ada pada udara dihasilkan dari proses fotosintesis tumbuhan. Sekarang kita lihat manfaat udara. Adapun manfaat udara adalah 1. Pada udara ada oksigen yang bermanfaat untuk bernafas. 2. Udara bisa berpengaruh terhadap jantung makhluk hidup. 3. Udara yang bersih akan bebas dari polusi, akan menghilangkan rasa stres, membuat lebih santai, dan terasa segar untuk tubuh. 4. Pada udara ada karbon dioksida yang bermanfaat untuk tumbuhan berfotosintesis. Dan masih banyak lagi manfaat lain dari udara. Sekarang kita lihat cara menjaga kebersihan udara. Sekarang udara telah banyak tercemar karena akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab untuk kelestarian lingkungan. Berikut cara menjaga udara agar tetap bersih. Antara lain, 1. Penanaman kembali hutan yang telah gundul atau yang disebut reboisasi. 2. Lakukan tebang pilih. 3. Selalu menjaga kebersihan lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya. 4. Membuat taman-taman atau hutan buatan di kota. Tujuannya agar polusi udara dari kendaraan bermotor dan pabrik dapat berkurang. 5. Pemakaian BBM secukupnya atau yang ramah lingkungan. Contoh unsur abiotik yang kedua yaitu air. Air juga merupakan salah satu unsur abiotik yang berguna bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Air adalah sumber kehidupan dan tanda kehidupan. Tubuh manusia sebagian besar tersusun atas air, sehingga manusia membutuhkan air untuk bisa bertahan hidup. Manfaat air bagi manusia. Selain untuk minum dan memenuhi kebutuhan air dalam tubuh, air juga memiliki peran lain bagi manusia, yaitu mandi, mencuci, dan memasak. Kita ketahui, makanan juga merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Namun untuk bisa membuat bahan mentah menjadi makanan yang bisa dikonsumsi, manusia memasaknya menggunakan air.
Manfaat selanjutnya, air dapat membantu perkembangan perekonomian bagi manusia. Air sangat dibutuhkan dalam bidang pertanian, untuk irigasi atau pengairan sawah. Manfaat lainnya, air juga digunakan untuk PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Kemudian air juga digunakan sebagai transportasi. Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan agar terus memberi manfaat bagi manusia. Udara sangat diperlukan oleh tubuh kita, bukan? Sekarang mari kita merenung sambil berpikir. Kita menghirup udara. Tubuh kita mengambil zat yang ada pada udara itu. Zat yang diambil tubuh dari udara itu dinamakan oksigen. Kemudian, kita mengeluarkan udara kotor. Udara kotor yang dikeluarkan melalui hidung disebut zat karbon dioksida. Teman-temanmu, orang tuamu, dan semua manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Apakah oksigen akan habis? Jangan takut. Zat oksigen yang terkandung di dalam udara tidak akan habis. Semua akan tetap memberi manfaat kepada kita, asal kita menjaga dan memelihara lingkungan ini dengan baik. Nah, untuk menjaga supaya udara yang kita butuhkan tetap tersedia, kita harus rajin menanam pohon. Pepohonan dapat mengubah udara kotor atau karbon dioksida yang dikeluarkan tubuh kita menjadi udara bersih lagi atau oksigen yang bersih lagi. Pohon-pohonan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen melalui proses yang disebut fotosintesis. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.